Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang kami muliakan, kami banggakan Al-Mukarram Buya Yahya selaku guru kami yang mengawal peradaban Indonesia hari ini, di mana ada suasana yang gerah. Pasti yang dimintai nasihat adalah Buya Yahya. Buya Yahya ini sangat sejuk, pendingin ruangan. Kalau sudah memanas biasanya nasihat dari Buya menjadi referensi di mana-mana. Yang kami banggakan, yang sedang sangat berbahagia, Sohibul Hajat, Sohibul Bait, Pak Ari Triyono. Saya doakan panjang umur, sehat selalu, agar kiprahnya terus membawa kemaslahatan pada kita semua. Tentu para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh bisnis, dan hadirin-hadirat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya hadir di sini ingin memberikan doa, ingin memberikan rasa bahagia. Tadi dari Bandung 5:30, ya mohon maaf ternyata terlambat sedikit. Tidak lain tidak bukan karena saya mendukung semua rencana-rencana Pak Ari ini yang luar biasa. Ya. Saya bertemu Pak Ari juga tidak sengaja. Ini memang sudah qadarullah ya Bu ya. Kami turun dari pesawat di Denpasar. Tiba-tiba pundak saya ditepuk oleh seorang bapak-bapak, kira-kira begitu, minta selfie. Terus dalam hitungan detik kita ngobrol, dalam hitungan menit saya tanya bisnis bapak apa dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya bertukar WA dan ternyata banyak persamaannya, sehingga kami akhirnya bersahabat. Salah satunya ingin hidup ini penuh dengan ibadah. Saya ibadah melalui kekuasaan, Pak Ari ibadah melalui bisnis dan tentunya ikhtiar-ikhtiar. Ternyata dari situ saya kagum, beliau punya visi tentang ketahanan pangan, punya visi juga tentang keumatan. Kita berdua Bapak Ibu rencananya akan membangun pesantren Buya Yahya yang baru ya. Saya arsiteknya, Pak Ari yang nanti membiayai, tanahnya sudah siap. Ya itulah coba, dari takdir tepuk pundak berakhir pada banyak kemaslahatan yang akan hadir. Yang kita saksikan hari ini tuh harus didukung lahir batin. Kenapa? Karena di masa depan perang dunia itu tidak hanya perang militer, tapi juga perang ketahanan pangan. Bung Karno pernah bilang pertahanan nomor satu adalah pertanian. Ya, urusan perut dulu Pak, baru lain-lain. Tanpa itu tidak ada pertahanan yang kuat. Ya. Jadi urusan pertanian dulu, baru berdiri, kira-kira begitu. Ya. Dan sekarang sudah terbukti Pak, perang Rusia Ukraina itu menyebabkan krisis pangan, krisis energi di mana-mana. Ya. Sehingga betul-betul jangan sampai para pemimpin-pemimpin yang Allah takdirkan ini tidak mendapatkan nasihat yang baik. Maka sesuai syariatnya, tegaknya sebuah negara itu ada 4. 1, karena ilmunya para ulama. 2, karena adilnya para pemimpin. Insya Allah saya 10 tahun kemarin memimpin adil. 3, dermawannya para agnia, para saudagar, para pebisnis. Dan 4, tentunya dijabahnya doa-doa. Nah kita doakan negeri ini yang sudah melewati tadi pilpres ya, yang sedemikian rupa selalu hadir 4 urusan tadi. Nah oleh karena itu saya juga mohon doa. Saya bilang Pak Ari, saya mau bantu Pak Ari dengan syarat 1, bangun masjid. Nah, karena saya memang hobinya membangun masjid. Alhamdulillah Buya, saya nggak pernah menghitung mendesain masjid, tapi waktu kantor saya mau bikin buku baru dilaporkan ternyata kalau saya pribadi sudah mendesain 70 masjid Buya. Paling besar Al Jabar di Bandung, mudah-mudahan
semua bisa ke masjid terindah itu. Paling jauh di Gaza sudah dibangun, November diresmikan 2022. Per hari ini dari 50 masjid yang hancur oleh Israel, masjid yang kami bangun, kami desain, alhamdulillah masih tegak berdiri. Mudah-mudahan sebelum saya meninggal saya ingin mengunjungi masjid yang hanya saya hayalkan dari jauh, belum pernah megang dan lihat fisiknya di Palestina. Mudah-mudahan Allah, mohon doanya Buya bisa menakdirkan saya berkunjung ke sana. Jadi saya dukung Pak Ari ini tadi karena ini adalah cikal bakal ketahanan negara, yaitu ketahanan pangan, kira-kira begitu. Berikutnya, Indonesia emas itu bukan omong kosong, Pak. Indonesia hari ini ekonominya Buya ranking 16, coba bayangkan. Dari 200 negara, hari ini kita ranking 16. Ya, tepuk tangan untuk kita. Dalam hitungan 20 tahun lagi, berarti di usia umur kita insya Allah, ya, saya doakan panjang umur. Dalam hitungan 20 tahun lagi, kita akan menjadi negara adidaya nomor 4 setelah Cina, Amerika, India, Indonesia. Bayangkan dalam hanya waktu 100 tahun, negara yang dulu dijajah akan menjadi negara adidaya. Dalam hitungan 20 tahun, ekonomi kita akan mengalahkan ekonomi para penjajah kita, mengalahkan ekonomi Belanda, mengalahkan ekonomi Inggris, mengalahkan ekonomi Spanyol, Portugal, dan ekonomi Jepang. Syaratnya 3. 1. Demokrasinya jangan bertengkar. Nah, alhamdulillah kelihatannya dengan dinamika kita masih relatif mayoritas itu damai, ya. Kedua, tidak boleh ekonominya kurang dari 5%. Nah, itu tugasnya Pak Ari. Kalau ekonominya 5%, Pak, seperti hari ini 5, semua orang ada anggaran untuk belanja. 5% itu orang umroh setahun sekali. 5% itu orang ke mall seminggu sekali. 5% itu orang ke restoran seminggu 2 kali. Gitu. Ya. 5% itu orang makan daging mungkin seminggu 3-4 kali. Nah, kita doakan minimal 5% dijaga sampai 2045. Dan terakhir, syarat menjadi negara maju adidaya 2045, generasi mudanya harus produktif, Pak, anak cucu Bapak. Harus kompetitif. Ya. Tidak boleh ada stunting, tidak boleh ada gizi buruk. Nah, ini kembali lagi tugas kita-kita yang ada di bisnis pangan. Itulah ada program dari Presiden yang versi quick count sudah terpilih. Pak Prabowo akan melaksanakan, memastikan anak cucu kita di 2045 bukan golongan bansos yang menjadi beban negara, tapi menjadi golongan yang pintar, soleh, menjadi mesin negara. Nah, itulah kira-kira gambaran besarnya kenapa Pak Ari harus bersemangat, baik di sini maupun yang di Majalengka. Kita jangan sampai jadi korban perang karena ketahanan pangan kita terlalu banyak mengandalkan dari orang lain. Saya berdoa mudah-mudahan negeri yang subur makmur ini itu menjadi kemaslahatan baik di dalam perut buminya maupun di atas tanahnya, itu semua untuk kemakmuran bangsa dan negara. Paling saya urusan politik tidak pernah bertarget-target, Pari, saya mengikuti saja, ya. Mau ditawari apa, mau jadi gubernur lagi, semua ikuti. Karena saya nggak pernah cita-cita jadi wali kota gubernur. Ini belokan takdir. Cita-cita saya jadi arsitek saja dulu. Nah, nyata ada belokan takdir. Terakhir dari saya, ini nasihat dari Buya juga. Saya hidup ini niatnya ibadah paling, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi gubernur niatnya ibadah, jadi suami niatnya ibadah, jadi pebisnis kita niatkan ibadah. Jadi apapun di kesementaraan dunia ini niatnya ibadah. Yang kedua, Allah berikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki dan Allah cabut kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Artinya apa? Hidup itu hanya sementara, Bapak Ibu. Jangan terlalu bangga memegang dunia gitu ya. Ada awal, ada akhir, ada datang, ada pulang. Jadi yang penting dalam hidup, khairunas anfa'uhum linnas. Hidup mah menjadi orang yang bermanfaat.
Itu saja. Jadi takdir saya kemanapun mari, saya ingin menjadi orang bermanfaat. Ya. Tadi disuruh beresin izin impor, sudah saya WA Pak Zul. Pak Zulnya cuti, itu saya bilang Pak ini kewajiban menteri, tolong jangan sampai nanti Idul Adha harga naik loh Pak. Itu bahasa saya Pak. Jadi kalau tadi sudah keluar izinnya ya alhamdulillah, mungkin faktor WA juga. Itu saja semangat kebermanfaatan saya Buya ya, dan Pak Ari, doa dari seorang sahabat buat Pak Ari dan juga dorongan dari kawan-kawan semua. Mari hidup penuh manfaat ya di Indonesia yang insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, kurang lebihnya hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat, keren habis, luar biasa.